Saya awalnya mengira-ngira begitu ya, karena judulnya menemukan kembali Thoriko Alawiyah. Apakah ini ada Thoriko Alawiyah yang lain? Ternyata ini kembali ke masa lalu. Nah, kembali ke masa lalu satu, kedua juga kembali ke masa lalu saya, tapi juga mengajak orang menemukan kembali bahwa Thoriko Alawiyah itu bukan seperti yang kita sudah punyai sekarang, tapi lebih canggih, lebih kompleks, dan lebih mendalam dari yang diketahui oleh banyak orang. Jadi reinventing, ini terjemahan dari reinventing. Ya, kalau saya melihat sebagai thorikoh ya, kekhasan dalam Alawi ini itu adalah hilangnya identitas ketarikatan. Wah, menarik ini apa? Justru itu ya yang disebut sebagai muhawar rusum, istilah mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya Aida yang hari ini akan memandu acara podcast kali ini. Hari ini kita mendapatkan kehormatan untuk mendiskusikan atau membincang buku baru dari Pak Haidar Bagir, Menemukan Kembali Thoriko Alawiyah. Ini buku baru banget begitu ya, yang mungkin baru pekan depan akan mulai ada di pasaran. Sudah hadir bersama saya di sini Pak Haidar Bagir. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih Haida. Baik, juga ada Mas Azam Bahtiar. Ini adalah peneliti Thoriko Alawiyah. Selamat pagi Mas Azam. Selamat pagi Mbak Aida. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik, teman-teman, sebelum kita mengobrol lebih jauh tentang buku Menemukan Kembali Thoriko Alawiyah ini, kalau kita cukup sering membaca terbitan-terbitan Mizan merupakan grup Mizan ya, terutama merupakan salah satu penerbit yang punya konsen cukup besar terhadap pemikiran Islam. Nah, dan Pak Haidar ini adalah salah satu penulis yang menurut saya cukup produktif, karena sebelum ini sepertinya baru saja menerbitkan buku gitu ya, dan cukup berbeda temanya karena temanya tentang perkawinan. Nah, kali ini Pak Haidar menyajikan kepada kita sebuah buku tentang Thoriko Alawiyah. Nah, Pak Haidar, pertanyaan saya adalah kenapa menerbitkan buku ini? Proses kreatif apa yang ada di belakangnya gitu? Ya, saya besar ya di dalam tradisi atau katakanlah budaya keagamaan Thoriko Alawiyah ini. Jadi dari kecil ada saya ceritakan di situ, ada saat-saat dalam waktu cukup lama, saya mungkin masih SD, SMP, itu sholat jamaah di satu masjid namanya Masjid Segaf, As-Segaf di kampung atau kelurahan namanya Pasar Kliwon yang biasa dianggap sebagai kampung Arab di Solo ya. Salat subuh di sana, salat maghrib, isya, di antara maghrib isya saya juga membaca Al-Quran di situ, dibimbing antara lain oleh Habib Abdul Qadir As-Segaf, itu ayahnya Habib Syekh Segaf itu yang banyak dikenal sekarang, dan punya komunitas fans yang disebut Syekhar itu misalnya. Syekhar mania. Ya, tentu saja juga di lingkungan Pasar Kliwon itu ada Masjid Riyadh namanya, itu masjid yang didirikan oleh Habib Ali Al-Habsyi, putranya Habib Ali Al-Habsyi yang menulis Simtud Duror itu, buku tentang Rasulullah SAW yang di Nusantara ini sangat terkenal luas. Kemarin kebetulan saya nginep di Cisarua, saya turun mau makan, itu banyak sekali masjid, dari satu masjid ke masjid lain. Kebetulan malam Jumat yang dibaca Simtud Duror ya. Dan banyak tradisi lain ya yang membentuk saya ketika saya masih kecil gitu ya. Tapi kan saya ceritakan sedikit juga. Nanti saya akan sebarkan sebuah tulisan tidak terlalu panjang tentang latar belakang penulisan buku ini. Saya ceritakan di situ bahwa saya ini kebetulan punya ayah yang orangnya pemikiran keislamannya progresif ya. Kemudian boleh dibilang agak modernis juga, meskipun secara tradisional keluarga kami atau keluarga keturunan Arab atau Alawiyin di Indonesia ini dekatnya ke NU secara keagamaan gitu ya.
dan tradisi sebagaimana juga yang dikembangkan di NU itu juga adalah tradisi yang juga berkembang di kalangan Alawiyin. Ayah saya ini orangnya cukup kritis, tanpa menyangkal akar tradisinya itu, sering bersikap kritis terhadap tradisi-tradisi itu. Ya. Sehingga hampir saja kalau bukan karena satu dan lain hal, ayah saya itu sebenarnya sudah sekolahnya di Al-Azhar, Mesir. Nah, kemudian saya sendiri juga oleh ayah saya tidak terlalu dibenamkan ke dalam tradisi ini, ya. Bahkan ayah saya itu karena sesuatu alasan kritis terhadap tasawuf, gitu ya. Nah, ayah saya selalu mengatakan, kenapa pakai istilah tasawuf? Kenapa enggak bilang saja akhlak? Ya, karena ayah saya melihat bahwa tasawuf ini juga mengandung unsur-unsur eksesifnya sendiri. Sementara Thariqah Alawiyah itu kan berasal atau lahir dari tasawuf, gitu ya. Nah, saya sendiri akhirnya bersekolah di sekolah negeri, kemudian masuk ITB, tertarik ke UIN, sekolah 2 tahun di situ, belajar ke barat, ya, kemudian masuk ke dalam tradisi kesarjanaan atau pemikiran barat. Tapi rupanya apa yang membentuk saya sejak kecil ini mencari jalan untuk keluar lagi, gitu ya. Dan saya kutip meskipun sambil lalu di buku itu bahwa tradisi masa kecil, budaya keagamaan masa kecil, termasuk pembacaan wirid-wirid dengan lagu-lagu yang khas, itu sebetulnya tidak akan pernah hilang. Bahkan ada seorang ahli yang saya kutip di situ yang mengatakan, ini sebenarnya salah satu cara untuk menjaga kesetiaan seseorang kepada keluarga atau keluarga besar atau kekerabatan atau silsilah gitu. Dan itu ada penelitian yang sangat menarik. Saya mengalami itu, meskipun saya belajar segala macam hal dari mana-mana, saya juga belajar segala macam madhab, tapi akar budaya keagamaan itu mencari jalannya sendiri gitu ya. Sehingga selalu saya itu tertarik untuk kembali itu bukan berarti mencampakkan apa yang sudah saya tahu sebelumnya, tapi kembali melakukan atau menginkorporisasi. Jadi tadinya itu mungkin agak berjarak sama saya, sekarang masuk ke dalam himpunan atau semesta pemahaman saya tentang Islam. Nah, sejak 10 tahun yang lalu kira-kira saya mulai agak intens belajar kembali tentang Thariqah Alawiyah. Selama ini yang ada pada diri saya, Thariqah Alawiyah itu cuma persoalan rasa saja, ya. Rasa yang menyatu di dalam diri saya tanpa pengetahuan sistematis dan analitis yang cukup. Nah, sejak 10 tahunan yang lalu mungkin saya mencoba belajar. Tentu saja sampai sekarang pun saya bukan ahli. Saya nggak pernah secara khusus mempelajari tentang Thariqah Alawiyah, tapi saya baca banyak buku, saya berdiskusi, antara lain dengan Mas Azam yang juga hari ini bersama kita di dalam obrolan ini. Dan saya menyicil menulis tentang itu, ya. Makin lama makin tertarik, ya, makin banyak hal terungkap. Pengetahuan saya menjadi makin banyak. Lama-lama saya pikir mungkin ada baiknya kalau apa yang saya pelajari selama 10 tahun terakhir ini, katakanlah sedikit demi sedikit, itu saya tuangkan dalam sebuah buku. Dan mungkin ada manfaatnya, bermanfaat untuk kalangan Alawiyin sendiri. Karena saya merasa bahwa bahkan kalangan Alawiyin sendiri itu bersama berjalannya waktu, pemahamannya tentang Thariqah Alawiyah juga makin kabur gitu ya. Itu pertama. Ya, jadi akhirnya satu, pemahamannya lebih bersifat praktis saja, ya, membaca wirid-wirid, melakukan ritus-ritus tertentu, ya, itu satu. Kedua juga saya jelaskan di situ bahwa ada satu titik belok yang sangat penting di dalam sejarah Thariqah Alawiyah dengan hadirnya Habib Abdullah Haddad yang juga sangat terkenal dengan Ratib Haddad yang dibaca di Nusantara itu, yang mengkodifikasi, mensistematisasi, mensimplifikasi Thariqah Alawiyah itu, sehingga sekarang Thariqah Alawiyah itu tampil sebagai semata-mata Thariqah Haddadiyah. Bahkan bukan pemikiran Habib Abdullah Haddad, karena kalau kita menggali lebih dalam kepada pemikiran Habib Abdullah Haddad itu juga terutama dalam
mukatabatnya yang saya baca beberapa, sebagian sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris juga dengan terjemahan yang bagus. Kemudian dalam diwannya yang juga banyak dibaca di pesantren-pesantren, itu Habibullah Haddad itu sebetulnya juga masuk ke dalam unsur-unsur irfan atau tasawuf filosofis. Tapi yang sekarang dihayati bahkan kaum Alawiyin sendiri itu adalah unsur praktis, pembacaan wirid-wirid, doa-doa, pembacaan kisah-kisah terkait dengan Maulid Nabi, ya, dan buku-buku Habibullah Haddad yang kalau saja kita juga menggali lebih jauh kepada pemikiran Habibullah Haddad, banyak sebetulnya unsur-unsur lebih dalam yang ada dalam pemikiran Habibullah Haddad, tapi sudah tidak mendapatkan perhatian, apalagi kalau kita kembali lebih jauh ke masa-masa sebelum Habibullah Haddad. Nah, jadi buat saya, buat kaum Alawiyin sendiri, buat kaum muslimin di Nusantara yang sebetulnya sedikit banyak mendapatkan pengaruh dari interaksi dengan kaum Alawiyin, termasuk juga kepada orang-orang yang tidak tahu dan kemudian mereduksi persoalan Alawi ini kepada hal-hal yang sebetulnya tidak penting. Justru inti ajaran dari Thariqah Alawiyah ini malah tidak dikenal gitu ya. Nah, jadi arahnya ke situ. Buku ini sebetulnya ringkas, populer, sederhana, tapi saya harapkan lebih memberikan perspektif yang sistematis dan komprehensif sehingga siapapun bisa membacanya dan mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari buku ini gitu. Saya awalnya mengira-ngira begitu ya, karena judulnya Menemukan Kembali Thariqah Alawiyah. Apakah ini ada Thariqah Alawiyah yang lain? Ternyata ini kembali ke masa lalu, kira-kira. Kembali ke masa lalu, satu. Kedua juga kembali ke masa lalu saya, tapi juga mengajak orang menemukan kembali bahwa Thariqah Alawiyah itu bukan seperti yang kita sudah punyai sekarang, tapi lebih canggih, lebih kompleks, dan lebih mendalam dari yang diketahui oleh banyak orang. Jadi reinventing, ini terjemahan dari reinventing. Baik, tadi kalau Pak Haidar kan sebagai Alawiyin yang membaca Thariqah Alawiyah gitu kira-kira nih. Ada Mas Azam yang juga seorang peneliti dan periset Thariqah Alawiyah. Bagaimana menurut Mas Azam Thariqah Alawiyah bagi orang bukan Alawiyin kira-kira seperti itu? Silakan Mas Azam. Ya, terima kasih Mbak Ida. Tadi Pak Ida sempat menyebut hubungan semacam pengaruh ya antara Thariqah Alawiyah dengan muslimin yang berkembang di Indonesia yang terutama dalam latar belakang mazhab Syafi'i atau spesifiknya yang gabung dalam jejaring Nahdlatul Ulama. Nah, saya besar dalam tradisi itu. Saya sebetulnya tidak kenal sama sekali ya ketika itu istilah Thariqah Alawiyah gitu. Tapi ada dua alasan mengapa buat saya ini penting untuk diteliti ya. Pertama adalah satu ketertarikan umum saya kepada tasawuf dan Thariqah Alawiyah adalah salah satu bagian darinya sehingga itu perlu dikaji. Dan kedua ini bagian historis sekaligus juga bagian mungkin lebih ke psikologis. Nah di keluarga saya besar dalam tradisi NU dan saya rasa semua tuh mengenal bahwa dulu kami tuh ngaji kitab fikih pertama adalah Sulam Taufik. Iya betul. Ya. Sulamut Taufiq ila mahabbatillah ala tahqiq, judulnya kan demikian. Itu karya Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi. Jauh sekian tahun setelahnya kami baru menyadari bahwa itu kalau buku yang berasal dari Hadramaut dan penulisnya adalah kalangan Alawiyin ya. Dan ini biasa gitu. Artinya fikih Syafi'i yang berkembang di Indonesia itu yang diajarkan di paling dasar itu memang yang ada rasa Alawiyinnya. Dan goalsnya sebetulnya adalah tadi mahabbatillah ala tahqiq, agar orang beribadah tadi meskipun formal tapi goalnya adalah untuk mencapai cinta kepada Allah secara real gitu. Dan ini kan tasawuf gitu. Kemudian juga di pesantren kami rutin membaca Fathul Haddad ya. Tiap malam Jumat, dulu saya menambahkan Wathik Sakran dan sebagainya. Poinnya adalah bahwa ya ini ada hubungan dekat Islam yang berkembang di Indonesia terutama melalui arus Nahdlatul Ulama ya. Melalui buku-buku sumber-sumber referensi dari kalangan Alawiyin ya. Dan ini saya kira menarik kalau ditelusuri lebih dalam. Jadi bukan semata bagian buku-buku ajarnya saja, tapi ya kitab-kitab tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Haidar yang menjadi pemikiran bagian dalamnya dari tasawuf yang mungkin jarang digali. Kami juga pernah mempelajari misalnya Risalah Mu'awanah, tapi juga itu kan aspek etis gitu ya, bagaimana berinteraksi dengan sesama, bagaimana beribadah kepada Allah secara baik gitu.
Tapi kalau soal irfan misalnya aspek filosofis dari tasawuf itu memang setahu saya juga kurang dipelajari ya terutama gitu. Jadi mungkin ini yang termasuk bagian pengingat gitu ya. Pak Haidar men-spill beberapa isu itu ya, dan mungkin tinggal para pengkaji yang akan meneruskannya. Oke, terima kasih. Ini jauh sebelum kita berbicara soal Thariqah Alawiyah, saya akan memposisikan diri sebagai muslim awam yang sebetulnya nggak terlalu tahu di soal Thariqah gitu ya. Kalau saya ditanya gitu, apa sih Thariqah itu gitu? Apa jawaban yang paling mudah yang katakanlah untuk teman-teman urban begitu ya, yang tidak terlalu familiar. Kalau bagi teman-teman NU Muhammadiyah mungkin saja bisa berthariqah karena tumbuh dan berkembang di kultur yang keislamannya kuat. Tetapi teman-teman yang di urban ini untuk menjelaskan thariqah itu apa? Bagaimana Mas Azam, Pak Haidar? Silakan Win, Mas Azam. Iya, saya kira kalau mau direduksi atau disimplifikasi, barangkali sebetulnya tarekat itu gampangnya disebut menjalankan agama Islam secara lahir batin. Oke, apa itu? Lahir dan batin itu apa kira-kira? Tidak terjebak pada aspek formal atau hukum fikih semata, tapi juga melibatkan roh yang terlibat di situ. Misalnya, kalau sebutlah misalnya bahwa dalam puasa kita tahu definisinya bla 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 demikian ya, maka orang menggunjing seringkali tidak dianggap sebagai hal yang membatalkan puasa. Padahal itu, meskipun dia dianggap menghilangkan pahala puasa. Apa artinya puasa yang kehilangan ruh yang tidak dicintai oleh Allah, meskipun secara formal kita dinilai puasa, itu kan tidak fair gitu ya. Jadi tarikah dalam arti sangat luas sebetulnya adalah menjalankan ajaran Islam secara lahir dan batin ya, sebelum terbentuk menjadi ordo sufi dan sebagainya. Oke, kalau begitu, kalau tadi Mas Azam bilang bahwa thariqah itu ya berislam lahir dan batin. Nah, pertanyaannya Pak Haidar, apakah setiap muslim harus berthariqah? Iya. Sebetulnya thariqah itu ada saya singgung di bagian pendahuluan saya kira ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Azam mengenai pemaknaan thariqah itu, dan sudah disinggung juga bahwa ada thariqah dalam makna umum yang berarti itu kan dari kata thariq. Thariq itu jalan kecil gitu ya. Berbeda dengan syariah, itu artinya jalan besar ya. Katanya thariqah ini harus mulai dari syariah. Jadi semacam cabang dari jalan besar, jalan kecil yang merupakan cabang dari jalan besar ya. Untuk mencapai tadi yang disebutkan Mas Azam, aspek batin dari ajaran Islam. Nah, syariah itu disebut, kan biasanya dikaitkan dengan unsur lahir. Disebut syariah yang sama atau berakar kata sama dengan syari', jalan besar ya. Itu artinya dia dasarnya. Nah, dasar dari thariqah itu. Dan ada yang juga mengatakan kalau kita jalan di jalan besar itu lebih mudah, tapi kalau jalan di jalan kecil, apalagi dulu thariq itu biasanya jalan kecil yang mungkin licin ya, orang bisa terjatuh menuju air. Air itu adalah simbol kehidupan. Nah, jadi dibedakan syariah itu aspek yang bersifat lahir, thariqah yang bermula dari syariah itu jalan yang lebih sulit daripada syariah, tujuannya mencapai kehidupan yang sejati. Kadang disebut mencapai hakikoh, yang orang yang sudah mencapai hakikoh dia akan mendapatkan ma'rifah ya. Jadi thariqah dalam arti umum ini bermakna sebetulnya tasawuf ya, tasawuf secara umum. Bisa juga dikaitkan dengan suluk. Jadi jalan yang dilewati untuk mendapatkan hakikoh dan menghasilkan ma'rifah gitu ya. Tapi ada tadi yang Mas Azam sebutkan makna yang lebih sempit, yaitu ordo sufi ya, sufi orders. Maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia yang disebut tarekat. Tarekat Syattariyah, tarekat Naqsbandiyah, tarekat Qadiriyah. Nah, itu ada dalam makna itu. Nah, apa yang dimaksud dengan ordo sufi atau tarekat ini? Ini biasanya ada unsur komunitas yang dipimpin oleh seorang mursyid atau syekh. Jadi jamaah yang berkumpul diatur dengan ritus-ritus yang sama, dipimpin oleh seorang syekh ya. Nah, itu yang disebut sebagai
tarekat. Seperti Naqsbandiyah. Naqsbandiyah itu kan punya prinsip, punya ritus, punya wirid, dan selalu ada syekh. Nah itu disebut sebagai thariqah. Sedikit saja saya singgung juga di buku itu bahwa thariqah ini beda dengan madhab. Jadi misalnya seorang yang mengikuti thariqah alawiyah itu tidak harus madhabnya Syafi'i. Jadi bisa saja orang madhab Malik ikut di thariqah alawiyah, ya misalnya begitu. Ini bedanya. Makanya saya di situ belajar dari yang lain membedakan. Kalau ada madhab, thariqah ini mungkin lebih tepat disebut sebagai manhaj gitulah. Baik, tadi Pak Haidar menyebut bahwa thariqah itu nggak tunggal, banyak kok gitu ya, ada thariqah Naqsabandiyah dan sebagainya. Saya ingin beralih ke Mas Azam sebagai non-alawiyin gitu ya, yang menjadi periset thariqah alawiyah gitu. Apa sih menurut Mas Azam perbedaan signifikan thariqah alawiyah dengan thariqah-thariqah yang lain? Ya, kalau saya melihat sebagai thariqah ya, yang kekhasan dalam Alawiyin itu adalah hilangnya identitas ketarekatan. Wah, menarik ini apa? Justru itu ya, yang disebut sebagai muhawwir rusum, istilah mereka itu. Jadi kalau kita baca ucapan tokoh-tokoh Saddah Alawiyin, justru penekanannya adalah menghilangkan simbol-simbol ketarekatan. Ya. Jadi tidak ditemukan jejak-jejak yang dengan ini orang bisa diidentifikasi sebagai thariqah alawiyah. Selalu penekanannya adalah pada pertama itu pasti pendalaman ilmu-ilmu agama, kemudian mengamalkannya. Jadi ini definisi bisa sangat luas sehingga mencakup siapa saja gitu. Kata Syekh Abdullah Basaudan itu kan misalnya disebut di situ tasyakkarat al-ulum bil a'mal. Jadi orang bertarekat alawiyah itu orang yang mempelajari ilmu lalu ilmu dengan amal itu menjadi satu, tidak terpisahkan. Dan sebaliknya tasyakkarat al-a'mal bil ulum, amalnya diolah oleh ilmu gitu. Jadi selalu ditekankan begitu. Ini kan berbeda menjadi berbeda dengan tarekat-tarekat lain yang kadang kita diajarkan dari setelah baiat ya. Nanti harus wirid sekian, amal begini sesuai dengan istiqdat atau predisposisi masing-masing murid. Tarekat alawiyah tampaknya bukan mengabaikan tapi kurang mementingkan soal ini ya secara umum ya. Barangkali ada di jalur khusus yang dekat antara tarekat alawiyah dengan tarekat yang lainnya dalam hal baiat, dalam hal pengajaran khusus ya. Tapi yang menyebar secara umum dalam tarekat alawiyah adalah tadi penekanan mempelajari ilmu agama secara mendalam, terutama yang wajib yang kita harus ketahui ya. Dan biasanya ini ada kembali kepada kitab-kitab Imam Ghazali, kemudian mengamalkannya. Dan ini barangkali salah satu yang memudahkan peleburannya di berbagai lembaga agama Islam di Indonesia, terutama di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama ya. Karena arusnya adalah sama. Oke, terima kasih Mas Azam. Ini saya akan kembali ke Pak Haidar berangkat dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Azam tadi. Pak Haidar, kalau melihat tadi Mas Azam menyampaikan bahwa ada ini ya satu ruang kosong gitu yang sebetulnya dibiarkan oleh thariqah alawiyah gitu ya. Itu tadi adalah soal ritus ya. Ya, ritus amal-amal ya. spesifik. Iya, amal-amal spesifik. Kalau boleh tahu bagi teman-teman awam gitu, prinsip-prinsip apa yang harus ada di thariqah alawiyah, Pak Haidar? Ya, di buku ini menemukan kembali thariqah alawiyah, saya juga mencoba melacak itu. Tentu sebatas kemampuan dan pengetahuan saya. Saya sejak awal sudah mengatakan bahwa saya bukan ahli. Saya selalu katakan kepada teman-teman, saya sebetulnya mengharap orang yang lebih ahli menulis sebuah buku seperti yang saya tulis ini karena kualitasnya akan lebih bagus gitu ya. Tapi sayangnya belum ada yang menulis itu. Ada banyak buku tentang thariqah alawiyah. Saya kutip di sini misalnya ada Aqdul Yawaqid ya. Kemudian ada buku yang saya kutip di sini juga Tarikh Salaf Bani Alawi. Kemudian ada misalnya buku yang ditulis oleh ada juga sarjana-sarjana barat atau sarjana-sarjana Arab yang menulis dengan cara-cara modern, tapi biasanya tulisan itu tidak menggunakan approach menulis secara komprehensif dan sistematis. Buku-buku yang saya sebutkan tuh dalam banyak hal lebih mendalam daripada buku yang saya tulis ini. Lebih mendalam untuk buku-buku yang dalam bahasa Arab seperti tadi Aqdul Yawaqid dan lain-lain. Terus buku-buku yang ditulis oleh para sarjana barat, entah itu orang barat, entah dari dunia Arab, itu juga lebih mendalam. Tapi
apakah itu ditulis dengan cara sistematika model penulisan buku masa lalu, atau biasanya kalau di dalam kesarjanaan barat dia sangat terspesialisasi, ya paling jauh itu tulisan yang bersifat etnografis atau menyoroti aspek yang sangat spesialis dari Thariqah Alawiyah. Nah, saya lihat ada kekosongan buku yang ditulis dengan gaya menulis yang lebih cocok untuk audiens sekarang, jadi sistematis, komprehensif, ya. Bisa dipertanggungjawabkan meskipun mungkin tidak terlalu mendalam dan tidak terlalu terspesialisasi. Nah, itu yang belum ada buku seperti ini. Cuman saya tetap memanfaatkan, mencuplik dari buku-buku yang tadi saya sebutkan, ya. Nah, buku ini sebenarnya arahnya ke situ. Makanya di dalam buku ini saya misalnya memulai dengan saya kasih judul Lanskap Tasawuf Thariqah Alawiyah. Sebetulnya secara gambaran besar itu Thariqah Alawiyah itu apa gitu ya, secara gambaran besar. Nah, di situ saya sebutkan kan selalu definisinya itu Thariqah Alawiyah itu kalau dari segi intinya itu batinnya itu Syadiliyah, lahirnya Ghazaliyah, ya, lahirnya Ghazaliyah. Nah, saya secara sangat ringkas mencoba melacak kira-kira yang diambil dari Thariqah Syadiliyah apa sebagai batinnya. Kemudian dari Ghazaliyah yang diambil apa. Nah, ini saya buatkan di sini, saya usahakan di dalam bab genealogi dan ajaran Thariqah Alawiyah. Saya tulis itu Lanskap Thariqah Alawiyah, kemudian di bagian akhir saya tunjukkan di situ. Dari Imam Ghazali disebut lahirnya, lahir itu semacam saya pahami sebagai wadahnya. Kalau orang mau mendapatkan inti dari tasawuf, itu wadahnya juga harus disiapkan. Nah, wadah itu dibentuk pertama dengan ilmu, ya, sebagai dasar untuk menjalankan ibadah dan amal soleh demi taqarrub kepada Allah. Kedua, wara', yaitu perbuatan menjaga diri dari segala keburukan dengan bukan hanya meninggalkan haram, melainkan juga dari yang syubhat. Ketiga, khauf. Khauf ini sangat penting, nanti di bagian doa-doa saya singgung juga. Yaitu kita nggak pernah merasa tentram, selalu kita itu merasa bagaimana menjaga diri, takut dari melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita takut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, ikhlas, beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyucikannya dari kemungkinan ada cacat dan celah. Itu lahirnya. Jadi semacam wadah. Nah, kalau orang sudah membentuk wadahnya dengan keempat atau kadang disebut 5, ikhlas dan amal kadang dipisahkan, maka nanti di dalam hatinya itu bisa dimasak di dalam bejana itu unsur batin. Nah, unsur batin ini yang diambil banyak dari atau dipengaruhi lebih banyak dari Syadiliyah atau Imam Syadili. Saya sebutkan di sini baik itu dari Imam Syadili langsung yang ajaran-ajarannya juga ditulis oleh Ibn Athaillah, misalnya ada buku Lataiful Minan, di situ ada ajaran-ajaran Imam Syadili maupun dari bukunya Ibn Athaillah Hikam misalnya. Nah, itu ada 4 yang diringkaskan oleh para tokoh Alawiyin itu. Pertama, Syiddatul Iftiqar atau Sidqul Iftiqar, yaitu kepemilikan perasaan yang kuat, lurus dalam hati bahwa kita senantiasa merasa butuh atau fakir kepada Allah, ya. Itu misalnya dalam Al-Hikam itu juga sangat jelas disebutkan. Syuhudul minnah itu selalu setiap dapat apa-apa, setiap ada hal apapun, oh ini dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan 2 ini saja sudah menunjukkan bahwa hidup kita itu porosnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Butuh Allah, apapun yang kita punya itu dari Allah. Kemudian yang ketiga, ru'yatut taqsir ma'at tashmir, hati yang senantiasa menyadari bahwa kita tidak mampu melaksanakan kewajiban dari Allah dengan baik, serta terus bersungguh-sungguh untuk meningkatkannya. Kita selalu mengatakan kalau melakukan apa saja bi'aunillahi ta'ala, dengan dukungan Allah. Tanpa dukungan dan pertolongan Allah kita nggak bisa. Terakhir al-inkisar, yaitu hati yang senantiasa bersedih, patah, nggak pernah kita merasa, tadi nggak pernah merasa aman, nggak pernah merasa
puas dengan apa saja yang kita punya, karena kita tahu bahwa kita betapapun juga selalu masih melakukan perbuatan dosa dan berharap kasih sayang Allah itu selalu mengampuni kita. Jadi 4 unsur ini menunjukkan hidup yang 100% berorientasi pada Allah SWT. Dan itu hanya mungkin kalau bejananya ini sudah kita siapkan. Dan Imam Ghazali itu kan di dalam Ihya yang dibaca kalangan Alawiyin, itu kan Ihya itu buku namanya Mu'amalatul Tasawuf, buku tentang apa-apa yang harus dilakukan supaya kita siap untuk memiliki sifat-sifat sebagai seorang sufi. Kira-kira kalau betul apa yang saya pahami, itulah ringkasan dari prinsip-prinsip Thariqah Alawiyah. Pak Haidar, ketika Pak Haidar menjelaskan soal prinsip-prinsip Thariqah Alawiyah yang kalau simpelnya ada 2 gitu ya, tadi ada lahirnya Ghazaliyah, batinnya Syadzaliyah. Saya kemudian berpikir, ini kayaknya hanya pantas buat orang-orang tua gitu ya, yang udah selesai. Bagi kami yang milenial akhir gitu ya, Mas Azam juga yang seperti milenial dan juga Gen Z, Gen Alpha, cukup sulit untuk bisa masuk ke Thariqah. Ya, nah di sini sebetulnya salah satu mungkin perbedaan ya, bukan kelebihan. Tadi Mas Azam sudah menyebutkan prinsip mahwur rusum itu. Ya. Nah ini juga Thariqah Alawiyah ini disebut khususnya setelah dirumuskan kembali oleh Habib Abdullah Haddad. Ini disebut juga Thariqah Khafifah. Thariqah yang ringan, gitu ya, yang ringan. Dan memang Thariqah Alawiyah yang sekarang dianut ini sebetulnya merupakan penyesuaian dari Thariqah sebelum Habib Abdullah Haddad yang berat. Itu yang sholat 1000 rakaat 1 hari dan lain sebagainya. Habib Abdullah Haddad bilang di masa sekarang sudah nggak mungkin. Ini di masa Habib Abdullah Haddad loh, sudah sekian abad yang lalu. Ya, itu sudah diperingan oleh Habib Abdullah Haddad ya. Diperingan selain mahwur rusum tadi, kita bisa pakai penampilan apa saja, penampilan Gen Z, penampilan milenial itu nggak ada masalah. Nggak harus menonjolkan penampilan tertentu ya. Dan kebetulan juga kalau baca sejarah para tokoh Thariqah Alawiyah itu, mereka biasanya orang yang bekerja. Bekerja dan di dalam Syadziliyah ini kan memang didorong. Menjadi sufi itu tidak berarti meninggalkan pekerjaan. Mereka biasanya bekerja ya. Mereka dakwah menjadi sufi itu biasanya nggak minta duit dari pengikutnya. Nah, itu saya tunjukkan juga di dalam buku ini. Orang-orang itu semua bekerja, berkebun, beternak, jualan ini, jualan itu, ya. Sebaliknya dari mereka minta uang dari pengikutnya, mereka malah bantu pengikutnya gitu ya. Ada di situ saya tunjukkan Habib Anis Al-Habsyi, cucunya Habib Ali yang jadi imam Masjid Riyadh. Itu dia punya toko, dia pengusaha batik, jual obat-obatan untuk industri batik ya. Dia kerja cari uang, bukan minta dari pengikutnya. Kemudian Habib Abdul Qadir As-Segaf yang ayahnya Habib Syah yang saya belajar dengan beliau itu, dia pengusaha daging. Setiap pagi ibu saya itu kalau beli daging dari Habib Abdul Qadir As-Segaf itu nggak minta uang dari pengikutnya, cari uang sendiri. Ayah saya itu dai seumur hidup. Dia pengusaha batik, buka toko kaset, buka alat tulis. Dia nggak minta dari pengikutnya. Ya, jadi dengan Thariqah Alawiyah ini kita bisa kerja seperti biasa. Penampilan tidak beda dengan orang lain. Dan Thariqahnya disebut khafifah, ringan. Yang penting kita lakukan kewajiban-kewajiban syar'i, ya. Ditambah dengan membaca doa-doa, wirid-wirid. Terus menjaga diri dari akhlak yang buruk. Itu saya coba uraikan dalam buku ini cukup. Jadi kita bisa tetap menjadi Gen Z atau milenial meskipun kita berusaha untuk setiap harinya mengikuti Thariqah ini. Khususnya dalam hal yang kita bicarakan hari ini, Thariqah Alawiyah. Kayaknya berat ya. Barangkali justru sebaliknya Mbak Ida. Jadi kalau Mas? dibayangkan bahwa ini tidak kompatibel dengan anak-anak Gen Z, justru sebaliknya tadi poin kedua yang disampaikan Pak Haidar tadi yang diterima sebagai asas itu kan disebutnya syuhudul minnah ya. Jadi percaya sepenuhnya bahwa pencapaian rohani itu ya karena karunia dari Allah, jadi bukan karena usaha keras kita. Maka amal-amal itu tidak harus seragam gitu ya. Jadi orang
bisa hidup dengan caranya masing-masing ya, tapi tentu tanpa pretensi meremehkan amal gitu. Tapi artinya tidak harus Anda begini sekian jam, tidak. Jadi artinya lebih fleksibel gitu. Berarti lebih cocok harusnya. Jadi kalau dalam perbincangan ini, jadi thariqah itu memungkinkan atau sangat mungkin untuk generasi apapun dari boomer sampai alpha untuk mengikutinya ya, berarti. Harusnya sangat mungkin. Sangat mungkin, oke. Yang nggak boleh itu kan sebetulnya obsesi terhadap dunia, merasa diri kalau berhasil bisnis itu ya karena kita kreatif, karena itu seolah-olah Allah dikeluarkan dari semua pembicaraan tentang itu. Tapi dorongan untuk mencari karunia Allah di dunia ini itu dianjurkan, dan ketika kita memiliki kelebihan itu yang kita pakai untuk membantu orang lain. Itu di dalam salah satu naskah asli yang saya kutip di sini itu dijelaskan bahwa yang nggak boleh itu obses terhadap dunia. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh bekerja, mencari nafkah, mencari karunia Allah. Justru itu boleh, dan diharapkan dengan itu kita bisa membantu orang. Gitu. Oke. Pak Haidar, yang kita kan nggak boleh obses terhadap dunia gitu ya. Dan dari semua cerita tadi yang Pak Haidar dan Mas Azam sampaikan gitu ya, itu kan ada seorang pengikut tarekat gitu yang secara finansial dia oke gitu sehingga dia bisa membantu. Jadi kehidupan dunia kira-kira nggak begitu penting lah karena secara materi mereka punya gitu. Tetapi ada satu kekhawatiran bagaimana orang-orang yang secara ekonominya lemah gitu ya, tapi ingin bertarekat gitu. Pasti kan masih kepikiran dunia nih. Meskipun tidak boleh terobsesi gitu ya. Karena tadi yang diceritakan oleh Pak Haidar punya usaha dan sebagainya, pekerja-pekerja, misalnya kita melihat realitas kita saat ini di Indonesia gitu ya, yang masih banyak orang-orang yang bekerja kasar, mungkin nggak bagi mereka yang untuk bertarekat gitu? Silakan Mas Azam. Iya, tadi kalau kita memahami tarekat dalam makna luas ya, dari berislam secara total, atau katakanlah kita kembalikan kepada asas awalnya ya, kalau ada pembedaan antara Islam kemudian iman dan ihsan, yang ihsan adalah penjelmaannya melalui tarekat, ya ini sebetulnya dia berlaku untuk umum Mbak Ida, tidak siapa saja. Dan saya kira kita harus merekonsepsi ya tentang dunia ini. Dunia itu sakral dalam Islam ya, bukan buruk ya. Dan yang terlarang itu saat ada attachment ya. Jadi obses tadi maksudnya kalau kita menempatkan dunia di atas segalanya sehingga menggeser posisi Allah sebagai sentral dalam agama Islam. Tidak pernah ada larangan untuk mencari harta. Ya. Yang tidak boleh itu justru kalau harta itu malah menggeser. Jadi kalau kata-kata Sayyidina Ali itu yang bagus itu kan engkau menguasai dunia tapi dunia tidak menguasai hatimu gitu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Orang tentu kalau dalam kondisi ketika secara perekonomian dia sulit untuk memenuhi kebutuhan primer, tersier dan sebagainya, ya dia harus bekerja. Mau tidak mau ya, nggak mungkin dia mengandalkan yang lain. Gitu. Dia harus bekerja, tapi tadi sekali lagi dengan tujuan bahwa ini untuk, kalau kata orang tua kita itu untuk ibadah gitu, niatnya untuk ibadah. Nah ibadah dalam arti luas ya. Jadi segalanya harus diisi, dimaknai dengan spirit ibadah sehingga bekerja menjadi sesuatu yang sifatnya suci ya, sakral. Kepemilikan dunia juga menjadi suci sakral karena dia dicapai ya, dunia itu dikumpulkan, dicapai untuk memungkinkan kita berbuat baik kepada diri maupun kepada orang lain secara lebih luas. Jadi nggak ada salahnya, justru malah sebuah keharusan. Baik, terima kasih. Sebenarnya seru sekali ya, ingin melanjutkan terus sebetulnya, tapi waktunya terbatas. Ya, saya sebetulnya tadi sedang mencari, nanti kalau yang membaca buku ini, boleh dicari. Semalam saya membaca, cuman saya belum ketemu sekarang. Justru para tokoh dari kalangan Alawiyin, dan ini bukan hanya terbatas pada Thariqah Alawiyah secara umum ya, itu mengatakan bahwa jangan sok zuhud. Kira-kira gitu, saya kalimatnya lupa. Jangan dikira bahwa ketika orang bicara tentang jangan terobsesi dengan dunia atau jangan attach dengan dunia, itu berarti kamu nggak boleh kerja, nggak boleh itu ya. Jadi justru intinya di situ, bekerja keras, ya, bertasawuf, dua-duanya itu bisa dijalankan dengan bersamaan. Dan esensi istilah thariqah
khafifah, thariqah ringan itu sebetulnya. Jadi misalnya membaca wirid, tadi Mas Azam menyebutkan wirid sakron atau rotib haddad atau wiridul latif misalnya ya, atau membaca simtud duror itu sebetulnya suatu cara yang bisa kita lakukan sebagai orang yang mengikuti thariqah tertentu tanpa harus menghabiskan waktu kita, tanpa harus membuat kita lelah, capek ya. Kecuali kalau kita mau masuk thariqah yang ekstrem dengan ritus-ritus yang berat, dan definisi thariqah alawiyah itu antara lain menghindar dari ritus-ritus yang ekstrem dan melelahkan itu. Mudah-mudahan insya Allah bahkan Gen Z, milenial bisa tetap berthariqah dalam keadaan mereka hidup sebagaimana Gen Z dan milenial pada umumnya gitu. Ada pertanyaan pamungkas. Kalau seandainya Pak Haidar dan Mas Azam diminta untuk mengatakan kira-kira tanpa mengunggulkan atau merendahkan thariqah lainnya, mari berthariqah dan di thariqah alawiyah, apa yang ingin disampaikan? Mungkin saya dulu nggak apa-apa kalau ini. Sebetulnya bagi saya jangankan thariqah, madhab itu pun sebetulnya punya peluang sama-sama benar ya. Saya selalu berpendapat bahwa ilmu Allah itu tidak terbatas ya. Membatasi hanya pada madhab tertentu atau thariqah tertentu itu sebetulnya merendahkan ketidakterbatasannya ilmu Allah. Bahkan Habib Abdurrahman bin Abdillah bin Faqih di sini, muridnya Habib Abdullah Haddad, itu mengatakan bahwa pada dasarnya semua thariqah itu arahnya sama. Dan dia seperti menyiratkan bahwa thariqah itu perlu beragam, karena memang setiap orang itu punya isti'dad yang berbeda-beda, predisposisi, kesiapan, watak, karakter yang berbeda. Mungkin si A cocoknya sama ini, si B cocoknya sama ini, si C sama ini. Madhab juga menurut saya begitu ya. Itu masing-masing. Yang salah itu bukan keberagaman thariqah atau keberagaman madhab. Yang salah itu menganggap bahwa madhabnya atau thariqahnya itu adalah satu-satunya yang benar. Yang lain kemudian salah. Tadi saya lupa mengatakan Habib Abdurrahman bin Abdillah bin Faqih itu menyebutkan bahwa dia berbaiat kepada 23 tarekat. Dan itu dia bukan satu-satunya tokoh dari kalangan Alawiyin yang berbaiat kepada lebih dari satu thariqah. Meskipun para tokoh thariqah Alawiyah ini juga mengatakan, kira-kira kalau kaum Alawiyin atau orang-orang yang memiliki karakter seperti itu, mungkin isti'dadnya lebih dekat kepada thariqah Alawiyah. Biasa itu. Perbedaan isti'dad membuat selera orang kemudian berbeda-beda. Ya, jadi saya kira kita bisa berthariqah dengan thariqah apapun, tapi zaman ini mungkin tidak cocok untuk thariqah yang ekstrem, menyita waktu, tenaga, energi, ya, apalagi mendorong orang untuk menjadi miskin, ya. Tapi ada banyak thariqah, termasuk Naqsyabandiyah, sebuah thariqah yang saya kira meskipun dirumuskan sekian abad yang lalu, menurut saya memiliki kesesuaian dengan zaman kita sekarang dan mungkin saja diterapkan untuk siapa saja yang ingin menjalani kehidupan berthariqah gitu ya. Kalau menurut saya begitu. Baik, terima kasih Pak Haidar. Silakan Mas Azam. Mbak Aida, saya ingin menutup dengan kutipan dari Maulana Rumi ya, bahwa beliau menyatakan kebenaran itu semacam cermin yang kemudian pecah gitu ya. Jadi kita sedang memungut serpihan atau ya puzzle-puzzle dari kaca atau cermin tadi untuk disatukan. Tarekat Alawiyah di antara tarekat-tarekat yang lain adalah salah satu yang ikut menggenapkan pengetahuan kita, jadi kita perlu mempelajari semuanya. Jadi ini salah satu aspek penting. Apakah itu puzzle? Bukan ya? Iya, semacam puzzle yang akan membuat pengetahuan kita tentang aspek kerohanian Islam itu menjadi lebih utuh. Baik, terima kasih Pak Haidar, terima kasih Mas Azam atas waktunya sudah berkenan untuk berdiskusi dan ngobrol-ngobrol soal buku terbarunya Pak Haidar Bagir, Menemukan Kembali Thariqah Alawiyah. Ini diterbitkan oleh Naura, bisa teman-teman dapatkan pekan depan ya Pak Haidar ya? Insya Allah, jadi mulai tanggal berapa? 10-an gitu di marketplace, mungkin sedikit
terlambat beberapa hari di toko buku. Oke, teman-teman bisa mengaksesnya terlebih dahulu di marketplace di Mizan Store ya barangkali, dan marketplace yang lain kira-kira. Terima kasih teman-teman, senang hari ini kita bisa berdiskusi, dan kalau saya sih berasa berenang di lautan pengetahuannya Pak Haidar dan Mas Azam begitu ya. Saya Aida di kesempatan kali ini sebagai host dari acara Bincang Buku Menemukan Kembali Thoriqah Alawiyah undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.